Bawaslu membuka kesempatan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif, caleg di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD pada pemilihan umum 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi menyatakan hal tersebut benar adanya dan berlaku karena merujuk pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal itu disebutkan bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Puadi menyatakan syarat tersebut berlaku bagi setiap bakal calon legislatif, bacalek bahwa tidak pernah terpidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Namun bacalek yang memiliki latar belakang sebagai mantan terpidana korupsi wajib mengumumkan kepada publik bahwa dirinya sebagai mantan terpidana. Sebelumnya pada pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum KPU telah membuat daftar peraturan yang secara gamblang melarang mantan napi korupsi mendaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD, serta DPD. KPU sendiri dipastikan akan membuat aturan terkait syarat pencalonan anggota DPR pada pemilu 2024 mendatang. Namun aturan dan syarat yang ditetapkan KPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, KPU tidak diperbolehkan membuat aturan yang berisi larangan bagi mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg DPR maupun DPRD. Larangan mantan koruptor menjadi calon legislatif kemudian dibatalkan oleh MA menjelang pemilu 2019. Dalam putusannya, MA menyatakan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan adanya putusan uji materi tersebut, mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. Keputusan Mahkamah Agung nomor 30P/HUM/2018, MA mengabulkan gugatan Lusianti atas larangan ex-napi koruptor nyalek yang diatur pasal 60 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 7 tahun 2018. MA menuliskan sejumlah pandangan saat mencabut larangan itu. Beberapa alasan diantaranya mengaitkan larangan itu dengan hak asasi manusia hingga alasan tumpang tindih peraturan. Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan daftar calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Setelah diumumkan ada 49 caleg ex-koruptor, kini jumlah itu bertambah menjadi 81 orang. Artinya, ada penambahan 32 orang caleg ex-koruptor dari yang sebelumnya dipublikasikan KPU pada 30 Januari 2019. Dari 81 caleg, 23 caleg ex-koruptor maju untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. 49 caleg ex-koruptor maju tingkat DPRD Kabupaten Kota dan 9 merupakan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para caleg mantan napi korupsi yang mencalonkan diri berasal dari 12 partai politik. Partai politik yang mencalonkan mantan napi kasus korupsi terbanyak adalah Golkar berjumlah 8 orang. Sedangkan partai politik yang mencalonkan mantan napi kasus korupsi paling sedikit adalah PBB, PKS, dan PDI Perjuangan yang berjumlah 1 orang. Adapun partai politik yang tidak mencalonkan mantan napi kasus korupsi adalah PSI, Nasdem, PKB, dan P3. Jika PSI memang tidak mencalonkan mantan napi kasus korupsi sejak awal, berbeda dengan Nasdem, PKB, dan P3. Ketiga partai ini sempat mencalonkan mantan napi kasus korupsi tetapi dibatalkan. Mengikuti seluruh pendidikan politik cerdas berintegritas terpadu tersebut sebagai suatu hal yang sangat baik untuk membangun kesadaran dan kemudian dijabarkan secara sistemik dalam peraturan partai terhadap upaya PDI Perjuangan di dalam mendorong pencegahan korupsi. Namun calon legislatif ex-koruptor menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari juru bicara PSI, Aryo Bimo. Ia menyebut masih banyak orang lain yang layak mencalonkan diri.
Bimo menekankan PSI tidak akan mencalonkan mantan narapidana korupsi pada tahun 2024 mendatang. Bimo menilai tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap urusan publik. Ia mengatakan seharusnya calon koruptor tidak kembali diberi kepercayaan untuk menjadi pengambil keputusan di bidang publik. PSI menyayangkan sampai saat ini masih ada partai politik yang memberikan kesempatan kepada kader-kadernya yang telah terbukti korupsi untuk kembali menyandang jabatan publik. Tidak hanya juru bicara PSI, masyarakat menolak aturan yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif DPR, DPD, serta DPRD di pemilu 2024 mendatang. Para eks-koruptor dianggap telah merugikan rakyat sehingga tidak layak untuk maju menjadi pelayan publik.